Pemirsa, kita bertemu kembali di Indonesia Lawyers Club dalam tema Simsalabim Joko Chandra. Chandra benar-benar membuat geger negeri ini. Buron selama 11 tahun, tetapi bulan lalu bisa melenggang bebas di tanah air. Banyak tudingan, ada kekuatan yang membackingi sang buron kasus Bank Bali ini. Kementerian yang dipimpin Yasona sedang diterpa kabar tak sedap lantaran buron kelas kakap lain Joko Chandra bisa melenggang bebas keluar masuk Indonesia. Joko Chandra buron 11 tahun di kasus pengalihan hutang Bank Bali yang rugikan negara nyaris 1 triliun rupiah. Siapa punya Joko Chandra? Saya nggak ada urusan dengan surat jalan itu kok. Dari siapa? Saya nggak punya. Saya kan urusan imigrasi, bukan urusan surat jalan. Pemirsa, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli menepis informasi bahwa buron kasus Cesi Bank Bali Joko Chandra berada di Indonesia. Yasona heran dengan adanya informasi yang menyebut Joko Chandra sudah berada di Indonesia dalam 3 bulan terakhir. Keterangan Menkumham ini bertolak belakang dengan Jaksa Agung dan pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang membenarkan Joko Chandra terjadwal mengajukan PK kasusnya. Wajar Menteri Yasona tak mau dikaitkan dengan surat jalan. Pasalnya, di hari yang sama, masyarakat anti korupsi Indonesia bertandang ke Komisi 3, mempertanyakan sepucuk kertas yang katanya surat jalan dari institusi di negeri ini untuk Joker alias Joko Chandra, supaya ia bisa bebas hilir mudik di tanah air. Satu, pada saat dia menjadi buron di luar negeri, kecuali yang bersangkutan itu kemudian meninggalkan jejak-jejak. Kita ingat Nazarudin sempat berinteraksi, wawancara, kemudian ketahuan dia ada di mana. Yang kalau tidak meninggalkan jejak, sengaja memang menghilangkan jejak, memang tidak mudah untuk melacak orang yang sudah berada di luar negeri. Jadi buron itu akan tertangkap salah satunya karena dia sendiri yang teledor, tidak memperhatikan pola komunikasi dan lain-lainnya. Yang kedua ya karena yang mengejarnya kemudian tidak serius. Sehari sebelumnya Komisi 3 DPR terpaksa rapat dengan imigrasi karena menganggap aneh buronan Joko Chandra lolos masuk Indonesia. Berarti dia nggak ada di pelintasan formal kami. Kuasa hukum Joko Chandra menepis tuduhan ada skenario yang bikin kliennya tidak terdeteksi keluar masuk Indonesia. Bagi dia, isu ini sengaja dibuat besar karena ada pihak menunggangi. Ya, bahkan Joko Chandra bisa melakukan perpanjangan paspor tanggal 22. Ya, kenapa? Ada apa ini? Kok baru 2 hari sebelum persidangan lalu kemudian terjadi seperti ini? Blodak masalah ini, siaran dan sebagainya. Ada apa gerangan? Menko Polhukam Mahfud MD sudah mengumpulkan Kabar Reskrim Mabes Polri, Wakil Jaksa Agung, Dirjen Imigrasi Kemenkumham, serta Dirjen Dukcapil Kemendagri dan meminta segera menangkap Joko Chandra. Kita optimis kalau Joko Chandra ini nanti cepat atau lambat akan kita tangkap. Karena bagaimanapun malu negara ini kalau dipermainkan oleh Joko Chandra. Polisi kita yang hebat masa tidak bisa nangkap, Kejaksaan Agung yang hebat seperti itu masa tidak bisa nangkap gitu. Ya, Bang Haris, saat ini Menko Polhukam sudah mengatakan bahwa jika Joko Chandra datang dan sidang PK itu harus dihadiri oleh Joko Chandra, artinya harus bisa segera ditangkap. Bang Haris melihatnya seperti apa? Begini, itu omongan yang baik, tapi tidak cukup karena kita ini banyak antara yang muncul di media, di publik, di diskursus, di sosial media dengan yang dalam real kerja-kerja administrasi keadilan itu kadang-kadang nggak sinkron.
apa omongan Pak Mahfud dalam bentuk administrasi negara dan administrasi hukumnya yang berimpak langsung, ya kan? Itu baru bisa in concreto, konkretnya kalau misalnya dibeli omongan itu oleh Jaksa Agung Pak ST Burhanuddin. Kalau saya perhatikan itu ada semacam cicil mencicil pembuktian itu. Dalam upaya untuk menyerongkan seseorang untuk terjebak di dalam kasus Joko Chandra. Jadi orang sekarang menganggap bahwa ternyata sangat berbahaya kalau polisi nggak tidur. Jadi sebaiknya polisi tidur aja. So kalau polisi aktif itu bisa menimbulkan aktivitas-aktivitas ekstra legal. Orang suka katakan kan polisi yang paling baik ya polisi tidur gitu. Ya sama juga politisi tidur juga bagus sebetulnya, politisi tidur supaya dia nggak menghasilkan RUU yang bermasalah. Jadi sebaiknya politisi sebetulnya di DPR tidur aja agar supaya tidak ngegrecoki kehidupan normal bernegara tuh. Jadi itu soalnya itu. Ada polisi yang betul-betul dari awal berniat untuk melayani masyarakat. Dari usia dini dia udah bercita-cita jadi pelayan masyarakat. Nah mereka ini yang kemudian menyaksikan keadaan terbalik, yang membaca bagaimana buruknya atau bagaimana carut-marutnya organisasi kepolisian. Jadi semua ini sebenarnya terjadi karena yang disebut sebagai pangkat dalam kepolisian bukan lagi semacam kewibawaan profesi, tetapi terhubung langsung dengan ambisi kekuasaan. Kan ajaib kan, pangkat kepolisian itu kan diberi oleh rakyat. Anda dipanggil sebagai polisi, orang rakyat nggak peduli polisi mau dia pangkat rendah atau pangkat tinggi, yang dinilai ada pengabdiannya pada publik karena dia memang ditugaskan itu. Nah sekarang terbalik tuh, semakin tinggi pangkatnya dianggap sebagai semakin mengabdi. Nah sekarang dibuktikan bahwa semakin tinggi pangkatnya justru berbuat curang terhadap keadilan. Jadi kita kemudian masuk lagi di dalam demoralisasi yang berkali-kali saya katakan bahwa semua institusi negara sekarang mengalami demoralisasi. Berupaya untuk mengambil keuntungan semaksimal mungkin dalam situasi COVID dan dalam situasi legitimasi presiden berkurang. Jadi kalau saya boleh sebutkan sebetulnya ini udah skandal politik yang satu waktu orang perlu tahu apa di belakang ini. Apakah Joko Chandra menjanjikan uang untuk ikut berkontribusi pada penanganan COVID karena kas negara defisit sekian ribu triliun, 1.200, 1.300 triliun, Menteri Keuangan mengaku tidak akan bisa terpenuhi. Kan kita mau tahu sebetulnya apa yang terjadi. Nah dalam keadaan semacam ini, kasakusuk itu memperlihatkan kecemasan kekuasaan. Ada variabel lain yang orang kemudian kait-kaitkan. Presiden pernah bertemu dengan seseorang, presiden pernah menerima pesan ini itu. Jadi skenario di kepala publik akhirnya tumbuh liar. Nah dalam keadaan begini bisa aja ada dokumen yang palsu kemudian disusupkan. Orang nggak bertanya lagi Anda angkatan berapa di Akabri. Orang tanya Anda geng Solo atau bukan. Kan begitu jadinya kan. Jadi kalau geng Solo mungkin ada fasilitas lebih cepat dalam naik jabatan. Kan itu buruk buat demokrasi kita yang kadang-kala publik menganggap ya udahlah kalau udah begini keadaannya ya mending sekaligus lakukan semacam pembersihan total dari pangkal istana sampai ke depan polres di wilayah yang tak tersentuh oleh kamera publik. Karena akhirnya orang menganggap polisi memang sudah buruk. Padahal barusan 2 minggu lalu Kapolri memberi semacam sinyal supaya hati-hati di dalam mengelola organisasi kepolisian, jangan ada moral hasad, kompak, bikin solidaritas. Jadi sebetulnya Kapolri mengetahui bahwa keadaan di dalam itu betul-betul rapuh sehingga dia kasih public address yang memberi sinyal.
tentang apa yang akan terjadi kalau polisi tidak solid. Dan yang terjadi justru apa yang tidak diharapkan oleh Kapolri itu. Saya kira itu soalnya tuh. Headline-nya kira-kira begitu. Dulu kita baca buku yang kemudian jadi film All the President Men, skandal Watergate, saling membocorkan akhirnya tuh. Ada yang jadi Deep Throat sebagai pembisik segala macam tuh. Jadi permainan politik akhirnya masuk di dalam profesi-profesi yang seharusnya bebas dari variabel politik. Polisi, tentara itu mesti bebas dari variabel politik. Supaya rakyat itu merasa betul-betul diamankan oleh profesinya, bukan diamankan oleh permainan politik elit kan. Kan kita nggak bisa jadikan dua institusi ini, misalnya polisi dan militer yang memonopoli alat-alat kekerasan, masuk di dalam arena di mana tone politiknya tinggi tuh. Nanti ada negosiasi di DPR, negosiasi dengan partai, bahkan mungkin negosiasi dengan LSM supaya LSM memihak pada polisi ini bukan pada polisi itu. Wartawan juga nanti akan diundang supaya di brief sedikit agar supaya mulai membocorkan. Jadi sikut menyikut itu tidak saja terjadi di istana dalam penentuan kabinet atau dalam upaya untuk menyelamatkan diri dari problem anggaran. Sama seperti Erick Thohir mulai menagih Sri Mulyani, anggarannya kasih sekarang dong. Dan Menko Perekonomian diam-diam aja, nggak tahu. Menko-nya kan mesti yang bicara, ngatur mereka berdua kan. Kan kalau ada konflik di kabinet, mestinya Menko Perekonomian yang sekarang diduduki oleh Erlangga panggil dua menteri itu, Menteri Keuangan sama Menteri BUMN. Ada apa masalahnya tuh? Coba cari bahasa yang tepat. Ini menterinya juga nggak kasih komentar, tiba-tiba berkelahi Erick Thohir sama Sri Mulyani. Publik lihat itu perkelahian. Hal yang sama berlaku di institusi Polri hari ini. Orang nonton, wah ini bakal ada saling membocorkan apa dokumen yang disimpan di bawah tangga itu. Dalam upaya mencapai tangga, bisa-bisa orang terpelisit karena dokumen tertentu dikasih minyak pelumas sehingga tergelincir. Jadi banyak dokumen yang akan menggelincirkan persaingan profesi itu. Dan dokumen itu pasti punya nada politik tinggi. Oke, tapi bukankah itu bagi publik dan itu suatu hal yang bagus karena dengan begitu skandal-skandal itu menjadi terbongkar dan kita berharap ada perbaikan lah gitu di internal polisi. Ya, publik juga justru publik menganggap jangan sekedar polisi itu skandal di partai politik, skandal di DPR, skandal kan publik menganggap oke, ada skandal di Mahkamah Agung, di Mahkamah Konstitusi, di KPU. Jadi publik menganggap, nah ini memang lengkap saatnya tuh untuk bongkar-membongkar. Supaya jangan tangganya aja yang dibongkar, fondasinya juga dibongkar tuh. Fondasi apa? Ya fondasi yang melandasi kekuasaan hari ini. Tapi kalau dalam kasus kita bisa menggunakan kasus Joko Chandra ini sebagai fenomena gunung es ya, Bung Rocky, karena kan betul. Tidak hanya melibatkan kepolisian, kan ada juga lurah yang memberi pengantar surat, ada kemudian imigrasi dan sebagainya. Jadi ini kelihatannya bisa jadi pintu masuk seharusnya kalau diseriusin. Ini kayak skandal di Romawi itu satu paket itu, mulai dari tukang masak Kaisar Nero sampai rencana untuk membunuh Nero itu satu paket. Jadi tukang masak terlibat. Jenderal Nero terlibat. Jadi ini benar-benar pertunjukan yang lengkap itu. Lurah bikinin surat, terus nanti diproses seolah-olah tidak tahu datanya dari mana tuh. Ada surat untuk memberi legitimasi bahwa yang bersangkutan Joko Chandra sudah pernah mendaftar IKTP, mau verifikasi segala macam. Jadi direncanakan betul-betul supaya ini terlihat sebagai hal yang biasa. Seolah-olah nggak ada sejarah di belakang ini yang diketahui oleh pers. Padahal dunia kita dengan dalam 1-2 detik buka dokumen, bongkar lewat internet, dapat semua kan. Jadi ini keadaan ini, dan ini sebetulnya bukan sekedar masalah kita, tapi masalah expose kita ke luar negeri. Jadi publik melihat presiden tidak punya legitimasi, MA berkaitan dengan MK. Sekarang publik melihat koruptor bisa masuk keluar. Jadi kalau kita investasi ke Indonesia, apa jaminannya bahwa investasi kita akan balik kalau sistem hukum kita itu berantakan semacam ini? Jadi insentif negatif bagi investor asing juga terbaca melalui pembocoran dokumen-dokumen yang beredar hari-hari ini. Kasus Joko Chandra dan keterlibatan
Ya, juru bicara polisi bilang ini inisiatif individu dari seorang petinggi Polri tanpa sepengetahuan atasan tuh. Dia mau mengatakan itu pun itu udah mengindikasikan ada kebocoran yang sengaja diedarkan dari dalam gitu kan. Karena yang membuat surat itu bintang 2 atau bintang 2. Bintang 1. Berarti bintang 2-nya masa nggak tahu. Bintang 2 bilang ya saya nggak tahu. Kalau saya tahu pasti bintang 3-nya tahu tuh. Kan begitu kan? Cara berpikir Sherlock Holmes. Yeah. Do you want me to go on? No, I think you've covered it. I might as well. I'm almost at the bottom of the list. There's a knife on the breadboard with butter on the right side of the blade.